Halo teman-teman, ketemu lagi. Ada 1, 2, 3, 4 kegiatan di tahap pelaksanaan. Apa ya yang harus aku jelaskan lagi ya? Oh ya, kita lihat contoh berikut saja. Contoh hubungan prosedur pemeriksaan kinerja terinci atas pelayanan rawat inap RSUD Sehat Waras Kabupaten Tanah Subur tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Kita bisa melihat hubungan antara kriteria, prosedur pemeriksaan, bukti pemeriksaan, serta sumber bukti dan unit terkait. Di dalam tayangan ini, teman-teman, kita semua bisa melihat bahwa area kunci yang dipilih dalam pemeriksaan kinerja kali ini adalah pelayanan rawat inap. Kemudian, lingkup pemeriksaan adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 November. Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap RSUD Sehat Waras. Teman-teman bisa melihat di sini ya, hubung area kunci, kemudian lingkup pemeriksaan dan tujuan. Sekarang kita lihat hubungan antara kriteria, prosedur pemeriksaan, bukti pemeriksaan, dan sumber bukti atau unit terkait. Ini adalah salah satu output yang dihasilkan oleh auditor atau pemeriksa pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, auditor menyusun salah satunya adalah kriteria. Ini contoh kriteria pemeriksaan kinerja. Kita lihat ke bawah. Contohnya, kriteria nomor 2, manajemen telah melaksanakan pelayanan di instalasi rawat inap dengan baik. Kriteria ini kemudian diturunkan menjadi subkriteria. Seluruh posisi dalam struktur organisasi di instalasi rawat inap telah ditempati personil yang kompeten dan memahami serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Ini adalah kondisi ideal best practice yang ingin dicapai oleh auditor. Nah, untuk menguji kriteria ini, auditor merancang prosedur pemeriksaan yang perlu dilaksanakan. Nah, ini prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh auditor untuk menguji kriteria apakah seluruh posisi dalam struktur organisasi di instalasi rawat inap telah ditempati personil yang kompeten dan memahami serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Contoh prosedur pemeriksaannya adalah dapatkan SK penunjukan pejabat di instalasi rawat inap. Yang kedua, dapatkan riwayat pekerjaan masing-masing pejabat untuk melihat kompetensinya. Yang ketiga, lakukan wawancara dengan para pejabat di instalasi rawat inap untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan tupoksi. Dan yang keempat, dapatkan dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan tupoksi oleh masing-masing pejabat di instalasi rawat inap. Prosedur pemeriksaan ini harus mendukung atau relevan dengan kriteria yang akan diuji. Nah, untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan ini, ya, maka kita juga perlu menetapkan bukti-bukti pemeriksaan apa yang perlu diperoleh oleh auditor atau pemeriksa. Dalam kasus ini, misalkan dicontohkan bukti pemeriksaan yang perlu diperoleh yaitu SK penunjukan pejabat, daftar wawancara. Ya, kira-kira bukti apa lagi teman-teman? Bisa berupa daftar pengalaman kerja pegawai, ya, kemudian hasil asesmen dan sebagainya. Sehingga auditor bisa makin meyakini bahwa penempatan pejabat di instalasi rawat inap ini telah sesuai dengan kompeten yang dibutuhkan oleh instalasi rawat inap. Kemudian, sumber bukti itu kira-kira bisa diperoleh di mana atau unit yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini pada tahapan ini. Unit apa saja? Dicontohkan di sini misalkan instalasi rawat inap. Mungkin selain ini ya kita bisa unit-unit yang terkait misalkan bagian kepegawaian atau bagian SDM di rumah sakit sumber sehat waras. Begitu teman-teman, terima kasih. Yes, sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Allah. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar loh ya.